Salam tiga jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para relawan Ganjar di mana saja kalian berada, yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai pula. Pada kesempatan ini, saya ingin menghadirkan cuplikan video di mana cuplikan video ini menjelaskan tentang momen haru antara pertemuan dari seorang Ganjar Pranowo dengan mahasiswa dari Papua yang dibiayai saat studi di Undip. Saya sebagai pendukung Ganjar pastinya merasa bahagia. Saya merasa bangga ketika melihat sosok Bapak Ganjar Pranowo yang di dalam dirinya ada rasa, ada sifat sosialitas yang begitu tinggi. Rasa empatiknya terhadap saudara dan saudari saya yang dari Papua ini merupakan sebuah hal yang sangat membanggakan bagi saya yang adalah seorang pendukung Ganjar ini. Saya sangat yakin dan percaya pasti para relawan Ganjar, para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada, pastinya kalian juga akan merasa bahagia ketika melihat calon presiden kita punya rasa empatik, punya rasa sosialitas yang begitu tinggi terhadap saudara dan saudari yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan semoga cuplikan video ini bisa menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Tapi pada saat saya mendarat, saya dipeluk ibu-ibu. Mama peluk saya baru sadar. Setelah itu teman saya menceritakan kepada saya, "Kamu tahu tidak, tadi mama-mama itu siapa?" Rupanya beliau pernah ke rumah saya, sama suaminya, dan sama anaknya. Anak ini adalah anak Papua. Hebat, perempuan hebat. Saya hanya sekedar cerita bagaimana persaudaraan bisa kita bangun. Saat itu ceritanya ada perempuan muda dari Papua sekolah ambil pasca sarjana di Undip di Semarang. Secari kertas dikirimkan kepada saya dan menyampaikan kepada saya, "Bapak, tolong bantu kami. Kami tinggal ujian tapi tak ada biaya." Saya tidak kenal dengan anak itu. Lalu saya cek, saya telepon Undip dan betul dia tinggal ujian. Izin Pak Ganjar, anaknya sudah ada di tengah-tengah kita. Aduh, inilah anak hebat itu. Dan sejak saat itu dia datang sama mamanya, dia datang sama papanya. Saya terharu betul. Saya sampaikan, saya tidak bisa terima dia. Kalau tidak terima, kami akan tidur di sini sampai Bapak terima. Dan sudah 1 minggu ya. Dan kamu sekarang sudah magister. Tepuk tangan. Sudah. Saya terharu karena ada perempuan muda hebat dari Papua menjadi magister dan dia. Saya baru tahu kalau itu mamamu. Aku lupa minta maaf. Dan mungkin bantuan saya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kemudian ini anaknya akan menjadi anak hebat. Sama ketika kami bercerita pada saat main sepeda dan kami dipanggil, "Bapak, mampir ke sini Pak Gubernur." Dan ternyata mereka adalah para mahasiswa yang pada saat COVID tidak bisa pulang. Saya masuk ke kamarnya, saya masuk ke rumahnya, saya tengok di dapurnya, berasnya hampir habis. Saya bilang, "Kalian tidak boleh pulang. Kalian harus tetap tinggal di sini. Kalian harus belajar dari rumah. Urusan makan kalian, urusan Gubernur Jawa Tengah." Luar biasa. Mama. Aduh, ini bapaknya. Inilah keluarga yang menunggu kami waktu itu. Hampir-hampir saya tidak terima waktu itu. Tapi beliau menunggu sampai sekarang. Hebat ini. Ini mudah-mudahan jadi anak hebat nanti. Ya, yang selalu hormat orang tua. Kejadian-kejadian itu seperti Tuhan bimbing.
Allah kasih jalan kepada saya. Kami bertemu dengan dia, bertemu dengan asrama Papua. Masih ada lagi anak-anak saudara-saudara kita. Dia kuliah di Salatiga. Saya datangi. Ternyata 3 bulan airnya nggak dibayar. 3 bulan airnya nggak dibayar. Kalian bayar. Tidak apa-apa, duit sudah habis katanya. Sudah mulai besok. Kalian mandi di mana? Kami jarang mandi Pak katanya. Mandinya ke tetangga. Mulai hari ini kalian sudah beres. Ketua DPR, telepon itu ketua PDAM, suruh hidupkan sore ini airnya biar anak-anak bisa. Urusan bayar membayar bukan urusan mahasiswa, kami yang urus. Teman-teman Bapak Ibu, kami baru tahu ternyata ada banyak sekali anak-anak yang sedang menimba ilmu. Ada dari Makassar, dari Sumatera Utara, dari NTT, dan kami datang juga. Kami datang ke Solo dan ketemu dengan anak-anak Papua di sana. Betapa banyaknya itu. Dan kami sejak SMA sudah bermain dengan anak-anak yang kuliah di Jogja bersama kami pada saat itu. Ini sekedar cerita. Saya ingin mengatakan bahwa ada PR panjang yang mesti kita selesaikan, dan pesanan David tadi adalah mari kita bangun Papua bersama, mari kita hormati budaya, dan insya Allah pemerintah akan punya perhatian khusus pada para pemimpin budaya yang ada di Papua. Terima kasih, saya doakan sehat selalu. Hari ini saya merasa berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan semua bisa tersenyum. Coba giginya mana? Coba angkat tangannya semuanya. Terima kasih atas sambutan yang membahagiakan dan mengharukan ini. Hari ini saya orang yang sangat berbahagia bisa bersama Bapak Ibu. Salam untuk keluarga, terima kasih. Adalah sebuah momen yang sangat mengharukan bagi saya ketika saya melihat apa yang dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo ini sungguh dan sangat luar biasa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para relawan Ganjar di mana saja kalian berada, semoga apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk menolong saudara dan saudari kita dari Papua bisa menginspirasi kita dan bisa memotivasi diri kita agar kita lebih semangat untuk bersuara, untuk mengkampanyekan demi kemenangan dari Bapak Haji Ganjar Pranowo ini. Ganjar Pranowo dengan rekam jejaknya yang baik, dengan pengalamannya yang obrak-abrik, dengan kualitasnya yang begitu baik, integritasnya yang begitu bagus, Ganjar adalah orang baik. Sudah selayak dan sepantasnya bahwa kita yang adalah orang-orang baik pasti akan mendukung orang-orang baik. Begitu juga dengan Bapak Ganjar Pranowo. Ketika dalam dirinya selalu menanamkan kebaikan, pastinya di mana saja dia berada, dia pasti akan selalu bertemu dengan orang-orang baik pula. Terima kasih Pak Ganjar atas pengalamannya, atas ceritanya yang sangat menginspirasi saya dan memotivasi saya untuk terus bersuara, terus mengkampanyekan Bapak Ganjar Pranowo sampai di pemilu 2024 nanti. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, kembali lagi saya masih mempersembahkan cuplikan-cuplikan video terkait dengan Bapak Haji Ganjar Pranowo ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa memotivasi kita semuanya dan bisa menginspirasi kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Pak Ganjar di Jayapura, emang boleh seberkunjung itu? Pak Ganjar, gimana perasaannya Pak dikukuhkan jadi anak adat Pak? Boleh satu komentar dulu Pak? Punya saudara baru dari Papua, membahagiakan dan mengharukan. Waduh, kunjungi Papua langsung jadi anak adat. Kok bisa? Mari simak video berikut ini. Jadi yang kalian lagi nonton ini bukan ada supporter bola, melainkan arak-arakan untuk menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 3 Jayapura Provinsi Papua. Gimana Pak, sehat? Dan ya, seperti yang Anda saksikan, Pak Ganjar secara langsung meresmikan Sekretariat Bersama Gama. Kepanjangannya Ganjar
Ganjar Mahfud untuk Tanah Papua. Ini keren sekali, antusias dari anak-anak muda bahkan pengurus Gama yang ada di kota Jayapura. Dan pastinya jangan sampai terlewatkan momen untuk foto bersama Pak Ganjar. Ini dia momen paling penting. Seperti di awal video saya sudah spill sedikit, di mana calon presiden RI yang diusung Partai PDIP Hanura Perindo Bapak Ganjar Pranowo dalam kesempatan yang sama untuk kunjungannya di Provinsi Papua telah diangkat menjadi anak adat oleh Kepala Suku Hasor melalui prosesi adat di hadapan seorang Ondoawi atau pimpinan adat masyarakat asli Papua, Kota Tabi, Port Numbai, Saireri. Kalau yang satu ini bikin saya speechless karena 5.000 relawan Ganjar Mahfud padati lapangan PTC Entrop Jayapura. Gokil, keren abis. Jangan lupa angkat kamera dan abadikan momen. Duh, kalau yang ini tidak kalah seru dari sebelumnya. Pertemuan spesial antara anak muda Papua bersama Pak Ganjar. Kok bisa? Bisa tuh, tunggu part 2 ya. Oke, kira-kira itu dulu perjalanan bersama Pak Ganjar di part 1. Thank you so much for watching. Ketemu Pak Ganjar. Kali ini teman IGU kita bertemu Bapak Ganjar Pranowo. Pertama-tama kita ke Cafe Yas Bar and Resto. Setelah tiba langsung saja nih kita disuguhi makan malam oleh tim Bapak Ganjar. Setelah itu kita berkumpul bersama menyambut kehadiran beliau. Gini nih perasaan kita pada saat bertemu Pak Ganjar. Wow. Nah setelah itu kedatangan Bapak Ganjar kali ini sebagai Capres nomor urut ketiga. Bersama-sama kami anak muda akan membahas terkait dengan isu-isu yang penting. Nah untuk itu langsung saja kita saksikan bersama. Apakah Bapak bisa menjamin orang-orang Papua itu bisa menyelesaikan mereka punya pendidikan sampai selesai? Teman-teman yang hadir di sini mulai memikirkan bagaimana kemudian Papua lebih baik. Teman tadi sudah bertanya, sekarang Bapak yang bertanya. Nanti buku ini bisa menjawab. Bagaimana jika kamu stres? Percaya sama kopu diri sendiri. Pak Ganjar selalu di hati. Wah, saya lebih mengikuti Pak Joko Widodo. Ada anaknya Pak Joko Widodo. Ya, itu adalah statement dari seorang pendukung Joko Widodo yang dimana dia berubah mendukung ke Prabowo. Karena apa? Karena ada Gibran di situ. Ya, itulah salah satu ciri-ciri pemilih yang memilih secara emosional ya, bukan rasional. Sama, saya juga adalah pemilih pendukung Jokowi. 2014, 2019 pendukung Jokowi Tulen. Karena saya yakin memang Jokowi adalah seorang presiden yang tepat. Ya, dan buktinya terbukti bahwa dia memang bisa membawa bangsa Indonesia lebih ke arah kemajuan. Jadi bagaimana cara dia memimpin bangsa ini, menjalankan pemerintahan ini sangat-sangat jempol sekali ya. Diplomasi ke luar negeri sangat berani, mantap lah. Setuju semua, saya kira Jokowi itu mantap ya. Hasilnya terasakan. Makanya itu kalau saya sekarang memilih seorang pemimpin pengganti Jokowi, ya saya memilih seseorang yang memang punya pengalaman, kapasitas, track record, kepandaian atau kepinteran yang sama dengan Jokowi, paling nggak similar dengan Jokowi, kan gitu. Oke, kita bandingkan satu persatu aja ya. Jokowi, dia sangat dekat dengan rakyat, keliling Indonesia menemui rakyat. Ganjar Pranowo, jelas, track recordnya juga seperti itu, banyak di TikTok, video dan sebagainya. Dia suka berkunjung dengan rakyat. Kalau Prabowo, ya nggak mungkin lah ya, karena jalannya susah, sudah sepuh ya. Jadi pasti nanti kalau Prabowo jadi presiden, ya lupakan kebiasaan seorang presiden seperti Jokowi, lupakan saja. Tuh. Yang kedua, ya, Jokowi adalah seseorang yang risk taker ya, yang mengambil berani risiko, ya kan? Kalau Prabowo track recordnya belum terbukti. Tapi kalau Ganjar udah terbukti ya, bagaimana menghadapi demonstran Wadas. Dia berani sendiri datang sebagai seorang pemimpin, dia akan menyelesaikan itu. Meskipun dia di antara banyak demonstran. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga masalah kebersihan dalam arti korupsi ya. Jokowi tidak punya track record bagaimana dia memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Nggak ada. Kalau Prabowo banyak track record yang opposite berlawanan dengan itu, ya.
banyak lah. Pakai Prabowo itu kayak sekali triliunan ya. Itu uangnya dari mana sih? Ya semua tahu lah ya. Dia kan bagian dari order baru ya. Namanya order baru tahu sendirilah. Orangnya pasti, apalagi keluarga cendana, nggak ada yang susah ya. Itu ya. Dan yang ketiga, waktu dia sekarang jadi Menhan, ada PT tertentu yang dibentuk untuk broker alat jual beli senjata. Nah, itu nggak ada track recordnya. Kalau Ganjar Pranowo clear, dia anti korupsi ya. Sudah terbukti juga bagaimana waktu IKTP dia tidak terbukti sama sekali. Jadi itu adalah ujian seorang pemimpin yang di mana kelompok sekitarnya menerima uang, dia sendiri tidak mau terima uang itu. Itulah ujian seorang pemimpin yang terbukti. Ya kan, integritasnya. Apalagi dengan Pak Mahfud, seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang hukum, ya kan, yang pasti akan mengarah ke perbaikan anti korupsi. Jadi itulah beberapa track record yang bisa saya sampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Anda boleh suka sama Jokowi, makanya pilihlah seorang pemimpin yang kalau nanti dapat kekuasaan atau amanah akan memimpin seperti Jokowi, bukan sebaliknya. Ya, jadi pilihlah pemimpin yang rasional dan bukan pemimpin yang emosional. Ya. Dan oke, sekarang kalau lihat dari programnya Prabowo jelas lah, itu banyak programnya populis dan susah untuk bisa dieksekusi nanti, saya yakin itu. Ya kan? Tapi kalau Ganjar clear sekali, programnya bagus sekali dan masuk akal dan bisa dinalar dengan gampang. Jelas sekali ya, objektifnya apa, caranya bagaimana, itu jelas sekali program-programnya. Itulah program yang disusun oleh seorang yang smart, yang sudah berpengalaman. Ya kan? Soal pengalaman sekarang, Jokowi sudah berpengalaman dari wali kota 2 kali, gubernur, akan jadi presiden. Kalau Ganjar jelas sudah pernah jadi anggota DPR 2 kali 10 tahun, jadi gubernur 10 tahun, udah lebih dari cukup lah untuk menunjukkan kapasitas dia sebagai seorang pemimpin publik, seperti itu ya, mendapat jabatan publik. Kalau Prabowo apa? Nggak ada ya, hanya jadi menteri saja kan. Jadi itu bukan jabatan publik juga menurut saya, karena nggak langsung menyentuh rakyat urusannya dia, ya kan, artinya nggak face to face dengan rakyat, tapi hanya kebijakan pertahanan doang. Jadi itulah, jadilah pemimpin yang rasional dan bukan pemilih yang rasional dan bukan seorang pemilih yang emosional, agar negara ini selamat. Saya pendukung Jokowi, Anda pendukung Jokowi, pilihlah seorang pemimpin sosok yang nanti sama atau similar atau hampir sama dengan Jokowi waktu menjalankan pemerintahan ini. Itu saja menurut saya sebagai seorang warga negara, dan saya ingin negara ini selamat. Makanya kalau saya mendukung Ganjar dan Mahfud, karena saya ingin negara ini selamat. Ya. Itu saja dari saya, jadilah pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional. Dan setelah nanti ini Jokowi akan pensiun, dia sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi. Ingat, kekuasaan yang dipegang oleh seorang Prabowo kalau Prabowo menang ya, karena mendukung Prabowo. Ya kita lihat nanti karakter dia seperti apa dan sebagainya. Itu coba aja lihat, baru dia berkunjung ke pesantren kampung istilahnya ya. Jadi ya, bagaimana dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan dengan emosional dan sebagainya. Ya sudah, itu pilihan. Apakah Anda akan memilih seorang presiden punya karakter seperti itu? Itulah pilihan. Kalau saya tidak. Oke? Dan kemudian juga mengenai ormas yang terlarang, jelas kalau Prabowo itu didukung oleh mereka dulu waktu 2014-2019. Kalau Ganjar Pranowo clear, dia menolak ormas yang sudah dilarang di negara ini. Anda semua tahu. Itulah alasan-alasan mengapa saya memilih Ganjar dan Mahfud. Hanya satu, demi menyelamatkan bangsa ini. Itu saja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dan semangat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para relawan Ganjar di mana saja kalian berada, sebuah penjelasan yang masuk di akal. Alasan kenapa dia harus memilih Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kata kuncinya untuk menyelamatkan negara ini. Memang agak susah kita menemukan orang yang mampu untuk mengayomi bangsa ini dengan hati,
dengan kebijaksanaan. Banyak orang ketika dia diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin, dia lebih mengutamakan untuk kepentingan pribadinya. Tetapi hal serupa tidak kita temukan pada diri Ganjar Pranowo. Itulah kehebatan yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo. Dengan demikian, saya sepakat dan sangat setuju dengan penjelasan dari Bapak ini tadi, yang begitu jelas dan mudah dimengerti dengan bahasa-bahasanya yang sangat sederhana, yang mudah untuk dicerna, sehingga kita yang rakyat biasa, kita yang rakyat jelata dengan pendidikan pas-pasan ini bisa mengerti dengan penjelasan beliau ini. Semoga saja penjelasan dari Bapak ini bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita agar kita tetap semangat, agar kita tetap kompak, tetap sehati dan sesuara untuk mengkampanyekan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Mari kita lanjutkan lagi. Rekan-rekan Sydney Jarwo yang saya banggakan, saat ini kita telah dipanggil oleh sebuah panggilan mulia untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Kalian dipanggil oleh bangsa kita untuk memastikan bahwa ke depan pemimpin yang akan kita pilih adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul akan membawa amanah dari penderitaan masyarakat selama ini. Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah sosok pemimpin yang paling tepat untuk Indonesia ke depannya dari paslon yang ada. Karena itu, saya berharap bahwa teman-teman semua bisa terus melakukan aktivasi dukungan dari segenap masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Australia, untuk bisa memenangkan pasangan Ganjar Mahfud untuk Indonesia yang lebih bersih, untuk Indonesia yang lebih demokratis. Jadi, kalau kita ketemu nanti, kita ucapkan salam. Untuk demokrasi, Ganjar Mahfud selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini viral di media sosial pernyataan atau ngendikan dari beliau Mbah Halwani Nawawi, Kiai Haji Halwani Nawawi dari Berjan Purworejo, yang memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Beliau mengatakan, kenapa warga, khususnya warga Nahdien, juga jamaah Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk memberikan pilihan dan dukungan kepada Ganjar Mahfud adalah bahwa pasangan itu yang di dalamnya ada unsur tokoh NU-nya, yaitu Prof. Mahfud MD. Selain itu, dawuh daripada Mbah Halwani juga tentu karena Mas Ganjar juga walaupun seorang tokoh nasionalis, istri Mas Ganjar yaitu Siti Atiqah adalah cucu dari Kiai Harismatik Purbalingga Mbah Kiai Haji Hisham Abdul Karim. Lah cara kula sing paling tepat sing pasangan karo santri. Sinten Pak Ganjar nggih mboten. Wakile niku Pak Mahfud santri. Mudeng mboten. Tak baleni nggih mboten. Pak Ganjar wakile Pak Mahfud niku nasionalis kali santri nggih mboten. Niku tepat nggih mboten niku. Mudeng mboten niku. Niku ngeten niku diangen-angen nggih, niku sing penting jenengan tak dongaaken kabeh do jembar rezekine. Gampang urusane, sinembadan penyuwune. Maka tidak perlu ada keraguan lagi bagi masyarakat khususnya warga Nahdien untuk berbondong-bondong, bergotong royong, memberikan dukungan, memberikan pilihan kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Siap
nderek dawuh Mbah Halwani. Saya meyakini bahwa masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, warga Nahdliyin dan juga jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah akan berbondong-bondong, gotong royong, bahu-membahu, memberikan dukungan pilihan kepada pasangan Ganjar Mahfud sebagaimana yang sudah didawuhkan oleh Mbah Halwani. Ketika Mbah Halwani sudah ngendiko, sudah dawuh, saya meyakini banyak jamaahnya yang sami'na wa atokna akan mengikuti sendiko dawuh, mengikuti apa yang didawuhkan oleh Mbah Halwani. Siapa sebenarnya beliau Mbah Halwani? Beliau adalah salah satu tokoh ulama karismatik yang saat ini dimiliki bangsa Indonesia. Beliau salah satu tokoh ulama besar khususnya di Jawa Tengah yang mempunyai ribuan jamaah. Di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah tidak kurang dari 10.000 jamaah yang mengikuti Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang mana beliau adalah mursyidnya. Beliau adalah menantu dari Mbah Mat Watu Congol. Mbah Mat adalah putra dari Mbah Dalhar Watu Congol. Seperti kita ketahui, Mbah Dalhar adalah waliullah yang kita kenal doanya sangat mustajab, yang mana doa-doa yang diijazahkan beliau, salah satunya yang populer selalu disampaikan, diijazahkan oleh Mbah Halwani adalah doa Allahumma ubat-ubet, Allahumma kitra-kitri. Itu sangat populer di Jawa Tengah, khususnya di kalangan Nahdliyin dan jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mbah Mat yang merupakan mertua daripada Mbah Halwani adalah juga merupakan guru spiritualnya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dalam beberapa kesempatan, Ibu Mega juga sowan ke Mbah Mat untuk berkonsultasi. Maka dari itu, apa yang sudah didawuhkan oleh Mbah Halwani, saya meyakini bahwa itu dawuh dari seorang kiai atas pertimbangan untuk kemaslahatan bangsa ke depan. Sendiko dawuh Mbah Halwani, insya Allah kami dan juga jamaah warga Nahdliyin sami'na wa atokna mengikuti dawuh Mbah Kiai, dawuh Mbah Halwani untuk bersama-sama, bergotong royong, berbondong-bondong, memberikan dukungan dan pilihan kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Merdeka! Merdeka! Salam Pancasila! Salam Pancasila! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPD Banten GPN Ganjar Prakasa Nusantara bersama santri Banten, santri Salafi Banten memastikan Ganjar Mahfud Presiden 2024. Santri Salafi Banten, Ganjar Mahfud Presiden 2024. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan dukungan kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Terima kasih kepada para relawan Ganjar, kepada para pendukung Ganjar di mana saja kalian berada.
yang selalu men-share video saya, yang selalu membantu saya untuk bersama-sama kita ikut mengkampanyekan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tentunya kita punya tujuan yang sama, kita punya komitmen yang sama agar di pemilu di tahun 2024 nanti Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bisa menang, sehingga pada akhirnya Ganjar dan Bapak Mahfud bisa menjadi the next presiden dari periode 2024 sampai 2029. Itu adalah harapan dan doa-doa kita. Jangan pernah lelah, tetaplah berjuang. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berjuang untuk membela hal-hal yang benar, untuk tetap menegakkan keadilan, untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, maka pada suatu hari nanti kita akan memperoleh kemenangan itu dengan cara-cara yang elegan. Ingat satu hal yang selalu saya tekankan, bahwa jangan pernah menyebarkan berita bohong atau hoax terkait dengan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka adalah orang baik, maka marilah kita sudah selayak dan sewajarnya bahwa kita mendukung mereka dengan cara-cara yang baik, mengkampanyekan mereka dengan cara-cara yang baik, agar pada akhirnya mereka bisa menang dengan cara-cara yang elegan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.